Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Ferdiansa, NPM 204-351, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan soal ujian akhir semester UAS dari PDT. Kelebihan dan kekurangan teknik pengolahan data, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan pemusatan seluruh kewenangan kepada pemerintah pusat, dan dekonsentrasi merupakan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat. Keuntungan, tanggung jawab dengan mudah ditempatkan. Kekurangannya, dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi, membutuhkan waktu ekstra. Desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Kekurangannya, desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Hal ini mengakibatkan keputusan kerja dan moral dari manajer tingkat yang lebih rendah. Kekurangannya lagi, desentralisasi meningkatkan biaya administrasi, dan setiap divisi atau departemen harus memadai serta segi fasilitas fisik dan personil terlatih. Pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Wewenang end user group menjadi lebih besar dalam mengolah atau mengakses data, sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan respon lebih cepat. Pengolahan data yang bersifat fungsional ini desentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategis diproses secara terpusat. Kelebihan dan kekurangan pengolahan data terdistribusi. Kelebihannya, kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan, dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara peripheral sehingga pembebanan pada komputer server menjadi seimbang. Kendalanya, masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. 3. Sistem yang terintegrasi. Suatu sistem terdistribusi yang dirancang secara terkoordinasi sehingga komponen-komponen yang terpisah menggunakan file dari data, struktur data, program, dan protokol yang umum yang dapat meningkatkan aktivitas atau mendukung evolusi sistem. Sistem yang tidak terintegrasi. PDT sering digunakan untuk mendeskripsikan komputer yang digunakan di departemen pemakai yang sedikit hubungannya dengan mesin yang lebih tinggi tingkatannya, atau jaringan sistemnya dirancang secara dependen. 4. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi. Yang pertama, otonomi lokal. Memberikan tingkatan otonomi lokal dalam komputasi kepada kompleks pemakai lokal. Yang kedua, pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat. Mengizinkan pengoperasian pengolahan data yang terdistribusi yang ditingkatkan dengan pelayanan dan database yang terpusat dan berbagai tingkat kontrol yang terpusat.
Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.